kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Gini Pak, maksud saya datang ke Bapak untuk mendiskusikan tugas akhir saya Pak dalam pendidikan program guru penggerak ini dalam modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, di sini kami disuruh membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid. Nah, rencana Pak, program saya Panji Pak, yang singkatan dari Pagi Mengaji. Nah, jenis program ini termasuk jenis intrakurikuler karena nanti akan ada di roster kita jam 7.15 rencananya Pak, sebelum KBM atau pembelajaran pertama dimulai. Nah, adapun latar belakang dari program Panji ini atau Pagi Mengaji ini yaitu untuk meningkatkan sikap religius murid sehingga memiliki kepribadian yang baik dan terpuji, sehingga visi sekolah kita terwujud sesuai dengan visi SMA kita ini: unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, berkepribadian, terpuji, dan berwawasan lingkungan. Nah, selain itu, menurut saya pembiasaan program Pagi Mengaji ini sangat bermanfaat sekali untuk mendisiplinkan warga sekolah ini, terutama murid, dan kedua guru-guru atau warga sekolah. Karena dari yang kejadian kemarin yang jam pertama itu sering terganggu atas keterlambatan siswa. Nah, menurut saya setelah diadakan program ini nanti KBM yang jam pertama itu akan berjalan kondusif dan nyaman. Karena apa? Pagi Mengaji sudah dimulai jam 0 atau jam 7.15. Menurut saya itu sangat bermanfaat bagi murid. Di samping sikap religiusnya bagus, sikap anak terpuji dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga meningkatkan
pengetahuan anak-anak tentang Al-Quran dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lingkungan kelas menjadi nyaman dan kondusif. Dan nanti pelaksanaannya insya Allah akan didampingi oleh guru pertama yang masuk dan bisa juga wali kelas. Nah, menurut Bapak bagaimana program yang saya rancang ini? Ya, terima kasih Anda telah memaparkan tentang tugas akhir, tahap akhir ya, Iya Pak. dari guru penggerak. Apa yang Anda sampaikan itu saya sangat tertarik sekali, dan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik. Itu tadi ada, yaitu dicantumkan Panji ya, Iya. nah, pagi mengaji. Iya. Nah, ini adalah suatu gebrakan yang sangat baik, terutama yang menguntungkan bagi agama kita Muslim kan. Nah, kemudian bagi siswa, bagi kita juga, apalagi dalam pembelajaran itu sangat baik sekali dimasukkan hal-hal seperti itu, karena berhubungan dengan religius, keagamaan. Itu saja. Dan saya ucapkan terima kasih sudah memberikan masukan ke sekolah program-program yang dicanangkan oleh guru-guru penggerak seluruh Indonesia. Berarti Pak, masukan untuk apa ini ke depannya nanti saya akan bekerja sama dengan Bapak bagaimana program ini terlaksana ya Pak. Siap. Kira Pak. Boleh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya Sama-sama. ucapkan terima kasih ya Pak, dan doakan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan guru semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendiskusikan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Berhubung ini adalah tugas terakhir saya sebagai CGT Angkatan 9 aksi nyata modul 3.3 yang merancang program yang berdampak positif pada murid. Yang insya Allah saya merancang program yang bernama Panji. Panji adalah singkatan dari Pagi Mengaji. Jenis program ini adalah program intrakurikuler karena program ini akan ada di roster nanti jam 0 kita buat. Nah, untuk jenjang kelas yang menjadi target adalah kelas 10, 11, dan 12. Latar belakang saya mengambil program ini adalah untuk meningkatkan sikap religius murid kita dan untuk mencapai visi sekolah kita. Seperti yang kita ketahui, visi SMAN 1 Kampung Hulu adalah unggul dalam prestasi, santun dalam berperilaku, berkepribadian, terpuji, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari program ini nantinya kita akan mencapai sikap religius murid dan sehingga tercapailah yang kita inginkan, berkepribadian dan memiliki akhlak yang terpuji. Nah, dengan adanya program Panji ini diharapkan juga bisa meningkatkan kesadaran murid dan merefleksikan setiap hari dalam membaca Al-Quran. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi murid kita tentunya, dan juga sebagai untuk meningkatkan kedisiplinan sekolah kita. Seperti yang kita ketahui, pada jam pertama biasanya banyak anak yang terlambat. Setiap hari dari keterangan guru piket ada kurang lebih 5 atau lebih anak yang terlambat, sehingga jam pertama itu kondisinya tidak kondusif. Nah, sehingga muncullah ide saya untuk membuat program ini jam 0, jam 7.15 sampai jam 7.30 nanti diadakan program Pagi Mengaji. Nah, manfaatnya nanti proses belajar mengajar jam pertama akan berjalan dengan kondusif. Yang kedua, anak akan menjadi disiplin.
dan guru juga akan disiplin. Tidak ada lagi guru yang terlambat dan murid juga akan datang tepat waktu, karena sebelum jam pertama ada aktivitas rutin yang harus dilakukan. Nah, agar murid kita mengikuti kegiatan ini, kita akan memiliki buku absen nanti. 3 kali anak tidak mengikuti program ini akan diproses oleh wali kelas, didampingi oleh guru agama dan guru BK juga akan bekerja sama dalam memproses anak yang tidak mau mengikuti program ini. Biar ada progresnya nanti ke depannya, saya mengharapkan setiap kelas ada buku batas sehingga kegiatan ini berkelanjutan ya. Jadi hari pertama misalnya surah Al-Baqarah 1 sampai 15 ayat. Mungkin tercapai lebih ya Bu kalau 15 menit. Nah, diharapkan 1 tahun lewat kegiatan ini. 1 tahun bisa kacang nggak lewat program pagi yang bagi mengaji ini? Kalau 1 tahun kita akan sebanyak per kelas kah atau per apa? Per kelas setiap hari Bu. Per kelas setiap hari dalam 1 tahun. Kecuali hari Jumat ya Bu. Hari Senin yang nggak bisa karena upacara, berarti Selasa, Rabu, Kamis ya 3 hari. Kira-kira bisa nggak Bu ya? Kalau kita perkirakan dia 20 siswa aja yang muslim, insya Allah tercapai 1 tahun itu akan 30 juta. Berarti anak kita di samping dia menuntut ilmu bisa walaupun sekolah ini bukan background agama, tapi bisa mendapat khatam 3 kali kesempatan di SMA ini ya kan Bu. Nah, menurut saya program ini sangat berdampak positif sekali bagi murid dan juga bagi sekolah. Bagaimana ibu-ibu, adakah saran atau kritikan dari program yang ingin saya jalankan ini? Ya, PSK, kapan itu rencananya Ibu laksanakan? Insya Allah minggu depan tuh, karena berhubung dengan bulan suci Ramadan juga bertepatan sekali dengan program yang saya buat. Insya Allah ini akan berjalan dimulai bulan puasa ini ya. Menurut saya seperti itu. Apakah ada lagi dari teman-teman semua? Gini Bu, program kita kan program mengaji. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan tidak semua anak itu bisa membaca Al-Quran ya kan. Apakah dari yang itu kita bilang kembali untuk istilahnya mengenal ilmu Al-Qurannya lagi, tidak ya. Jadi enggak kan? Iya, bisa juga. Jadi Bu, dampaknya sangat luar biasa ya kan, di samping program ini nanti melahirkan taktis dari SMA ini juga bisa mengajarkan saling berbagi dengan temannya ya, saling pengajaran, ada interaksi sosial lah antara teman sebangkunya ya secara bergiliran. Secara otomatis kalau kontinu setiap hari dilakukan, insya Allah anak yang kurang lancar baca Al-Quran menjadi lancar dan menjadi motivasi untuk dia belajar mendalami baca Al-Quran. Karena kan rasa malu itu. Nanti pagi saya dibilangnya, pastinya nanti malam dia akan belajar. Menurut saya itu seperti itu. Apakah ada lagi dari ibu-ibu tanggapannya? Oh iya, dari Ibu Febrina yang mewakili non-muslim ini gimana Bu? Kalau dari kami yang muslim kan Pagi mengaji. Dari yang kan iya. Kristen ini kalau kami mau ngaji kan kita ada 2 pilah ya kan? Iya. Muslim dan non-muslim. Jadi orang ibu kayak mana? Kalau kami yang misalnya baca kitab ya Berarti bisa ya kan Bu, tidak ya seiring sejalan ya kan Bu. anak masih ada yang belum bisa membuat doa. Doa ini bapak kami itu atau kurang sorry yang pada tahun. Berarti bisa juga mendalami tentang kitab ya kan Bu. Nah, untuk tempatnya di mana nih Bu? Karena ada 2 agama, ada yang Islam, ada yang Kalau kemarin kita pernah mengadakan foto coba pagi lagi kan, Ya. biasanya kan kalau di luar itu yang muslim, di dalam yang muslim kan kita pernah juga menjalankan seperti itu ya. berarti yang Itu non-muslim pembagiannya. saling bergantian. Nah,
besok harinya mungkin yang muslim di luar, yang muslim di dalam ya. Pokoknya program ini tidak ada untuk diskriminasi agama, semua sama dan saling bertoleransi. Di depan satu, di belakang satu, jadi kita makan. Iya. Tapi itu ya. Dan untuk menanggungjawabkan program ini, saya berharap kerjasama wali kelas dan yang guru yang masuk jam pertama. Yang menurut saya itu saja. Apakah ada lagi masukan dari rekan sejawat saya? Kalau menurut saya apa program ini begitu bagus dan kedepannya anak kita pun bisa mengerti atau meskipun bisa juga mengetahui apa aja itu banyak orang. Terima kasih atas masukan dari rekan-rekan guru semua. Saya berharap program ini bisa berjalan dengan lancar selanjutnya tanpa terhenti di tengah jalan dan memiliki hasil. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Saya tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan BK ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah datang atas undangan yang Ibu berikan kemarin. Nah, mungkin anak-anak Ibu bertanya, ada apa sih dipanggil di ruangan BK ya? Nah, tujuannya hari ini Ibu ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Ya, insya Allah dalam 1 bulan ini Ibu sudah tamat ya dalam menjalani pendidikan ini. Nah, ini adalah tugas akhir Ibu, membuat aksi nyata. Tugasnya membuat rancangan program yang bermanfaat bagi murid ya. Nah, rencana Ibu hari ini kita akan mendiskusikan tentang program yang ingin Ibu rancang di SMA kita ini. Paham anak-anak Ibu? Masih puasa nggak ini? Masih Bu. Semangat ya. Oke. Nah, program Ibu mau tahu nggak? Panji. Panji ya, bukan Panji Milenium. Ya, Panji itu singkatan Pagi Mengaji. Ya, Pagi Mengaji. Ini program untuk kelas 10, 11, 12 semua ya. Nah, apa latar belakang Ibu buat program ini? Nah, latar belakangnya kegiatan Panji ini adalah kegiatan intrakurikuler. Kenapa intrakurikuler? Karena kegiatan ini akan rutin kita laksanakan ya. Ada di roster nantinya, makanya dibuat itu adalah kegiatan intrakurikuler ya, yang bertujuan untuk meningkatkan sikap religius murid sesuai dengan visi sekolah kita. Siapa yang tahu visi sekolah SMA 1 Kampung Hulu? Ada di depannya. Oke, Ibu bacakan lagi. Unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, berkepribadian, terpuji, dan berwawasan lingkungan. Nah, sesuai visi itu, dengan kegiatan program Pagi Mengaji ini tercipta kepribadian yang baik ya, dengan sikap religius juga tercapai. Oke, anak-anak semua, mungkin itulah gambarannya. Dan selaku Ibu sering mendapatkan masalah pada jam pertama, Ibu kan selaku guru piket. Biasanya jam pertama itu banyak anak-anak yang terlambat. Ya, setiap hari ada nggak yang terlambat? Ada. Paling sedikit tuh 5 orang. Ya, paling banyaknya ada nggak terduga ya. Nah, jam pertama itu sangat mengganggu kalau sudah ada yang terlambat. Jadi, rencana Ibu, program ini dilaksanakan jam 7.15 supaya Anda lebih disiplin. Nah, ketika jam 7.15 sudah dimulai program Pagi Mengaji ini, maka Ibu harapkan jam pertama itu
anak sudah standby di kelas karena sudah ada kegiatan sebelumnya, ya berarti kondisi lokal sudah nyaman dan kondusif. Yang menurut Ibu ini sangat berdampak positif bagi budaya di SMA ini dan terutama pada kedisiplinan murid juga. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak Ibu? Oke, silakan kenalkan namanya ya Nak. Saya Rukiati dari kelas 12 IPA. Ini Bu, saya mau bertanya, apa sih tujuan dari program ngaji ini? Oke, bagus ya, Uki ya. Nah, adapun tujuan dari program pagi mengaji ini, murid menjadi sadar dan disiplin, tertib untuk membiasakan diri dalam program pagi mengaji ini atau disingkat dengan pagi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan Al-Quran dan murid semakin mencintai Al-Quran. Yang ketiga, lingkungan kelas lebih kondusif pada pagi hari sebelum pembelajaran. Ya, dan banyak lagi manfaatnya. Ada terjadi interaksi sosial antara Anda dengan teman Anda, ya, karena ini butuh berkolaborasi di dalam kelas dalam program pagi mengaji ini, ya. Misalnya Uki yang mengaji, ya, temannya menyimak, ya. Setiap pagi berurutan, ya, berderet, ya. Nantinya ada yang membaca, ada yang membaca artinya, ya. Jadi tidak membaca aja tapi ada artinya juga, ya. Di sana nanti Anda akan dibimbing oleh yang masuk jam pertama, ya, atau bisa juga wali kelasnya. Nah, gimana kita caranya supaya tahu kemajuannya sampai mana? Ada akhir dari program ini nampak. Nah, setiap kelas harus ada buku batas sampai di mana ngaji pada hari itu. Misalnya pertama kita mulai surat Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 10. Bisa itu tercapai 15 menit? Bisa? Lebih bisa mungkin ya. Nah, Anda buat di buku batas itu hari ini tanggal sekian sudah tercapai 10 ayat. Ya, bisa nggak Anda 1 tahun itu khatam? Bisa nggak? Berarti sangat bermanfaat ya, sekalian Anda menuntut ilmu di sekolah, sekalian juga khatam 1 tingkat 1 kali khatam, ya kan? Berarti kalau 3 tahun di sini 3 kali khatam. Oke. Nah, ada lagi? Oke, silakan. Saya mau bertanya, saya mengerti dari 12 IPA. Bagaimana sih Ibu pelaksanaan dari kegiatan program pagi ini? Oke. Siapa tadi namanya? Bibit ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, mungkin bingung bagaimana pelaksanaannya. Nah, kita kan masuk jam pertama itu jam berapa? 7.30 ya jam pertama. Jadi ini adalah jam ke 0. Meskipun jam kan 0, berarti Bu nggak wajib kan Bu? Boleh kami terlambat? No, nggak boleh. Karena ada absensinya. 3 kali pertemuan tidak datang Anda, itu akan dipanggil sama guru agama Anda masing-masing. Ya, 3 kali pertemuan. Dan pelaksanaannya tadi sudah Ibu bilang tadi, pertama Anda harus menyediakan buku batas pelaksanaan program ini, ya, masing-masing kelas harus punya, lalu daftar absensinya, ya, terus selanjutnya Anda mulai jam 7.15 dan berakhir jam 7.30, didampingi oleh guru yang masuk jam pertama dan wali kelas. Nah, jadi ini sebenarnya enggak program untuk murid aja, bisa berimbas pada guru. Guru ada nggak yang terlambat? Ada ya kan? Banyak guru yang terlambat. Masuk jam pertama, telatnya 10 menit atau 5 menit. Ini juga mendisiplinkan guru. Jadi nggak ada yang terlambat antara murid dengan guru. Ya, itu kira-kira sudah tergambar pelaksanaannya gimana? Ada lagi?
Bagaimana anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, ada nggak tanggapan dari program pagi mengaji ini? Saya Bu, Oke. saya sangat setuju dengan pagi ini karena pendapatnya sangat jelas sekali. Oke, sangat bermanfaat ya. Kalau ya berarti setuju. Ada yang nggak setuju? Ya. Ah, ini ada perwakilan dari teman kita yang non muslim, Jonathan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kamu bingung juga ya kan Jonathan. Oh dari tadi ibu ini pagi mengaji. Sementara di kelas itu nggak agama Islam aja ya kan, yang non muslim ada. Jadi bagaimana dengan non muslim? Non muslim gimana kira-kira? Ada yang berpendapat? Tetap juga yang menjalankan, tapi kitab sucinya berbeda. Kalian membaca Injil dan juga punya buku batas. Berapa semua ayat yang ada di Injil? Bisa nggak setahun itu separuh? Bisa. Nah pelaksananya Bu nanti gimana? Bercampur kan, ada Al-Quran di dalam, ada Injil ya. Bisa kalian atur sama wali kelas atau guru yang masuk jam pertama itu. Bisa bergantian. Aset kita banyak loh, tidak di kelas saja mesti belajar ya kan. Ada kita punya tempat literasi, atau tempat literasi yang di bawah bisa, di depan yang ada jamu-jamunya itu bisa Anda manfaatkan. Sekali-kali yang non muslim di dalam kelas, yang muslimnya di ruang di taman ya literasi ya, di sana Anda bisa melakukan program pagi mengaji, atau nanti ada yang muslim di kelas, yang non muslimnya di taman literasi ya Jonathan. Jadi semua sama dan ada toleransi antar agama ya. Kita semua programnya itu menyeluruh, tidak ada memihak ke agama yang satu aja. Jadi kalian semua bisa ya. Bu, bagaimana Bu? Yang masuk jam pertama gurunya non muslim Bu. Nah, jadi kalau yang non muslim berarti bisa jadi non muslim nanti di dalam kelas, setuju? Iya kan? Gak berkecil hati ya. Jadi yang muslim di taman. Nah kalau jam pertamanya yang muslim berarti di dalam kelas. Yang apanya di taman. Pokoknya diatur aja sama guru yang masuk ya. Ini tidak ada terjadi diskriminasi, semua hanya berdampak positif pada murid. Oke, bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Oke, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak pernah terhenti. Ya.